والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومقربته وسبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di dalam hari keempat ini daripada bulan suci Ramadan. Wal fagir insyaallah di sini enggak bisa dibilang menggantikan, cuma mungkin membantu Al Habib Syafiq. Sebab kalau untuk menggantikan sangat sulit. Habib Syafiq, masya Allah, beliau kakak kami, guru kami sekalian juga. Di sini beliau sampai bilang bahwasanya kemarin berhenti di bab al-bid'ah. Makna daripada bid'ah dari kitab Namadzij Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Namadzij Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut bahwasanya beberapa perkara tersebut melenceng ataupun keluar dari jalan Nabi Muhammad SAW. Maka dibuatlah kitab ini, yaitu adalah adillah daripada Namadzij Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil-dalil perlakuan orang yang menganggap dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana di awal kitab Al Habib Syafiq telah menjelaskan tentang makna siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka, apa golongan mereka, apa pikiran mereka dan cara-cara mereka. Dan juga makna daripada kaum sufiyah, sebab tidaklah orang mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mempunyai shafa'ul qalb, yaitu punya kebersihan hati dan pemikiran untuk membersihkan diri mereka dari segala yang Allah benci daripada sifat-sifat kemungkiran. Sebab Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu rata-rata dari kaum sufiyah. Guru-guru mereka itu adalah orang-orang sufi yang mengerti tentang pembersihan hati dan juga tazkiyatul qulub. Adapun makna bid'ah dimasukkan, babul bid'ah dimasukkan di dalam kitab ini sebab kebanyakan orang suka mengatakan ataupun memfitnah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang suka bid'ah ataupun ahlu bid'ah atau biasa dibilang mubtadi'in. Sebenarnya kita harus tahu makna daripada al-bid'ah tersebut sendiri. Apa yang dimaksud bid'ah di dalam syariat? Sebab banyak yang suka ngomong antum syirik, antum bid'ah, antum sufi, antum segala macam kalimat yang mereka saja tidak tahu maknanya, sebab makna tersebut kadang saling berlawanan satu sama lain dan tidak sama maknanya. Wa ma'na al-bid'ah, makna daripada bid'at adalah hiya ma ahdatsa ala ghairi mithal sabiq. Bid'ah adalah suatu perkara yang baru yang tidak ada contohnya di masa lalu. Maksudnya adalah suatu perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman kita, dibilang bid'ah. Itu adalah makna kalimat umum daripada bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman dulu dan ada di zaman sekarang dengan baru dibilang bid'ah. Hadza makna bid'ah dengan umum, yaitu adalah makna bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman dahulu. Akan tetapi jika kita bilang hal tersebut berarti bid'ah kok. Semua yang kita lihat sekarang bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Contohnya kipas angin bid'ah, mobil bid'ah, semuanya bid'ah sekarang. Berarti dibutuhkan di sana sesuatu yang membagi bid'ah, yaitu taksis di dalam bid'ah tersebut. Dan ini yang dikatakan oleh para mukhalifin, yaitu daripada kaum-kaum yang menyalahkan kita bahwasanya bid'ah itu tidak bisa dibagi-bagi. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang baru itu adalah dhalal, yaitu salah dan sesat. Semua yang baru dibilang sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar, dan semua yang sesat masuknya ke neraka. Beginilah yang biasa diteriakkan oleh orang-orang yang tidak memahami kalimat bid'ah. Mereka hanya bisa mengatakan bid'ah, bid'ah, akan tetapi tidak tahu makna bid'ah itu sendiri. Setiap yang tidak cocok di otak mereka, mereka bilang bid'ah. Kadang-kadang yang lebih enggak mungkin lagi dibilang syirik ataupun kafir. Padahal enggak ada hubungannya dari segi perlakuannya dengan segi iman ataupun tauhidnya. Dan dibilang masuk ke bab syirik ataupun ke dalam bab kufur. Wal'iyadu billah ta'ala. Dan yang kita tuju daripada mengetahui bid'ah bukan untuk kita
berdebat ataupun melawan mereka. Akan tetapi supaya kita untuk pengetahuan di diri kita, penguatan di hati kita bahwasanya thariqah yang kita jalankan, manhaj yang kita jalankan adalah manhaj yang betul dan benar, dan tidak ada yang bisa menghancurkan atau merusak manhaj tersebut dari hati kita, sebab kita mengetahui gawaid daripada manhaj dan juga jalan yang kita lalui tersebut. Sebab kadang sebagian orang tuh sebenarnya kita lihat mereka itu tidak mendalami ilmu tersebut, akan tetapi omongan mereka itu kadang suka menyakitkan hati sampai seseorang bisa keluar dari apa yang dia mau, dari pikiran dia, bahkan dari pikiran guru dia. Gara-gara apa? Gara-gara mulutnya orang, gara-gara pendengaran dari orang yang bahkan tidak mengetahui apa yang dia omongi. Dan bid'ah sebagaimana dibilang al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah ada dua bagian kata Imam Syafi'i. Yang pertama bid'ah mahmudah wa bid'ah madhmumah. Yang pertama adalah bid'ah mahmud, yaitu bid'ah yang terpuji. Ada bid'ah yang terpuji dan juga ada bid'ah yang tidak terpuji. Maksudnya gimana? Bid'ah bagaimana kita bilang tadi, bagian umumnya banyak. Jika kita bilang sesuatu yang baru itu bid'ah, semua yang kita lihat bid'ah berarti. Akan tetapi Imam Syafi'i di sini membagi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik ataupun yang mahmud, yang terpuji adalah ma wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah tersebut wafaqa sunnah, yaitu cocok dan tidak melenceng daripada syariat. Syariat tidak melenceng daripada garis syariat, dibilangnya bid'ah yang mahmud, yaitu adalah bid'ah sesuatu yang baru yang terpuji. Dan juga jika bid'ah tersebut melenceng dari garis syariat, ada syariat yang melarang, ataupun di situ ada sesuatu yang tidak baik yang bisa mengkhawatirkan terjerumus ke dalam sesuatu yang keluar dari jalan syariat, dibilangnya bid'ah madhmumah, yaitu bid'ah yang tidak terpuji. Ini yang dibagi Imam Syafi'i, bid'ah mahmud dan juga madhmum, terpuji dan tidak terpuji. Sesuatu yang baik di dalam syariat, bukan di dalam pandangan orang. Di dalam syariat baik dan itu belum dilakukan, akan tetapi baik dan ada usulnya yang mirip seperti itu, maka dibilang bid'ah mahmud, yaitu bid'ah yang terpuji yang bisa dilakukan oleh muslimin. Adapun bid'ah yang madhmum, yaitu bid'ah yang tidak terpuji, adalah bid'ah yang memang dari awal bid'ah itu perusak, ataupun bisa dibilang mungkin sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada kekufuran. Sebagaimana diberikan contoh daripada bid'ah mahmud yang pertama. Bid'ah mahmud seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada saat mengumpulkan muslimin untuk menjalankan sholat tarawih. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW sempat melakukan sholat tarawih, yaitu 20 rakaat. Melakukan sholat tarawih, akan tetapi sholat tersebut dilakukan dengan berjamaah tidak terlalu lama. Sebab pada saat hari pertama muslimin itu sahabat penuh di masjid mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk sholat tarawih bersamanya. Sebab sahabat mereka mempunyai haris, yaitu mempunyai penjagaan yang kuat untuk tidak melenceng dari jalan Nabi. Mereka melihat Nabi begini, mereka mengikuti. Mereka melihat Nabi melakukan ini, mereka mengikuti. Nabi meninggalkan, mereka meninggalkan. Maka pada saat Nabi Muhammad sholat tarawih di dalam masjid, mereka pun pada saat melihat tidak ada di hati mereka yang ingin menjauh ataupun merasakan berat. Bahkan yang ada di hati mereka, mereka ingin mengikuti jalan tersebut dan berlomba-lomba untuk sholat di belakangnya, yaitu 20 rakaat dari sholat tarawih. Akan tetapi satu hari pertama seperti itu, 2 hari, sampai Nabi melihat kalau terus-terus seperti ini, saya takut bahwasanya nanti akan diwajibkan kepada umat saya, kata Nabi Muhammad. Maka dari itu di hari berikutnya Nabi Muhammad SAW tidak keluar. Bukan karena larangan, akan tetapi rahmatan lahum wa syafaqah. Karena Nabi menyayangi umatnya dan ingin menjaga umatnya dari sesuatu yang mungkin nanti tidak bisa dilakukan. Seandainya Nabi Muhammad meninggal atau ada hal lain, mungkin akan berat baginya untuk melakukan 20 rakaat dengan kewajiban. Maka Nabi meninggalkan supaya tidak diwajibkan kepada umat muslimin. Yaitu dengan garis bahwasanya Nabi pernah sholat tarawih dan meninggalkan bukan karena larangan, akan tetapi karena syafaqah dan juga rahmah kepada kaum muslimin. Pada saat Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sholat tarawih di masjid, Nabi tetap sholat tarawih di rumah sebagaimana diriwayatkan. Nabi sholat tarawih di rumah.
Dan para sahabat pun sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Tapi mereka melakukan sholat tarawih. Sebagaimana pada saat datang zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, beliau melihat sampai kapan masuk masjid ngelihat ini sholat sendiri, sholat sendiri, sholat sendiri. Beliau melihat bahwasanya sudah cukup, untuk apa kita sholat sendiri. Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada lagi wahyu yang akan turun untuk mewajibkan hal tersebut. Dan Nabi pertama melakukan jamaah. Mari ayo kita balik melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka Sayyidina Umar menyuruh salah satu sahabat untuk maju menjadi imam dan sholat tarawih 20 rakaat dengan satu jamaah dan bukan sendiri-sendiri lagi. Maka pada saat melihat tersebut banyak sahabat yang berpikir bahwasanya ngomong, apakah ini bid'ah ya Umar? Apakah ini suatu perkara baru yang tidak dilakukan Rasulullah? Kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'ah hadhih, katanya. Yaitu adalah sebaik-baiknya bid'ah yang kita lakukan adalah ini. Maksudnya bid'ah apa? Bukan bid'ah yang kita ngomong mazmum. Dia mengatakan Nabi pernah melakukannya, akan tetapi sekarang kita perbaharui, kita balikin lagi apa yang dulu diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ni'mal bid'ah hadhih. Sebagaimana hal tersebut ini juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Pada saat Abdullah bin Zubair mendengar daripada bibinya Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW dia mengatakan kepada Sayyidina Aisyah tentang Ka'bah, yang dahulu Ka'bah di zaman Sayyidina Ibrahim pintunya itu 2. Pintu yang sekarang ada sama di seberangnya ada pintu, supaya orang bisa masuk dari pintu yang pertama dan keluar dari pintu yang berikutnya. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat dahulu sebelum diutus jadi nabi, Ka'bah berapa kali sempat hancur dan sempat kena banjir, dan setelah itu direnovasi oleh para kaum Quraisy. Dan kebetulan duit yang halal tidak cukup. Duit yang halal tidak cukup, maka dibuat pintunya jadi satu oleh kaum Quraisy. Dan juga sebagian bentuknya itu yang Hijr Ismail tidak diteruskan menjadi bangunan yang tinggi, jadi direndahkan karena uang yang halal tidak cukup. Setelah itu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Aisyah, laula anna qaumuki, seandainya bukan karena kaummu mempunyai sisa-sisa daripada masa jahiliyah, sebab Quraisy itu dulunya jahiliyah, maka aku akan merubah Ka'bah sebagaimana apa yang dibuat oleh ayahku Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi takut, sebab jika dilakukan, sebab itu adalah sisa dari kaum jahiliyah, takut mereka kembali, pikiran jahiliyah mereka kembali. Maka kata Nabi, aku tidak melakukan hal tersebut. Tapi Nabi mengatakan laula, maksudnya Nabi mengatakan bahwasanya aku ingin melakukan hal tersebut. Maka pada saat Abdullah bin Zubair mendengar hal tersebut, dan lewatlah tahun demi tahun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, sampai di zaman Abdullah bin Zubair pada saat dia memegang khalifah di Madinah dan juga Mekah dan Hijaz, dia membuat Ka'bah dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu dengan bina ala asas Qawaid Ibrahim. Dengan membangun dengan asas Qawaid Ibrahim, dibuat pintunya 2 dan direndahkan pintunya. Pintunya tinggi dan direndahkan pintunya di bawah supaya orang mudah untuk berlalu lalang dan masuk ke dalam Ka'bah. Lalu di sini maksudnya kita lihat di perkara ini bahwasanya apakah ini bid'ah? Nabi tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi sebagaimana kita bilang di sana ada usul, yaitu ada gerangan daripada perintah Nabi, walaupun Nabi belum melakukan, daripada angan-angan di zaman Nabi yang ingin dilakukan tapi belum kesampaian. Maka hal tersebut tidak termasuk dengan bid'ah, dan bahkan itu tidak masuk dari bid'ah mazmumah. Dia adalah bid'ah mahmud, yaitu adalah yang kebaikan, sebab tidak ada mukhalafah li syariah, tidak ada bertolak belakang dengan syariat. Dan setelah itu datang zaman, dan setelah itu dihancurkan Ka'bah. Dan dibuat dengan bangunan baru yang sekarang ini sempat beberapa kali berubah-ubah Ka'bah sampai disabatkan di zaman, kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang pas dia megang dia sudah tidak mau merubahnya lagi. Sebab katanya kalau kita rubah terus mau sampai kapan? Ka'bah setiap ada khalifah baru dirubah. Ini yang versi khalifah ini. Dan datang khalifah berikutnya ini versi khalifah ini. Maka dibiarkan dengan yang terakhir yang dibuat Hajjaj, itu yang dibangun oleh Hajjaj. Dan begini makna bid'ah, itu adalah suatu perkara yang baru yang tidak ada misalnya di zaman dahulu. Dan para ulama telah membagi bid'ah menjadi daripada bahasa menjadi 5 bagian.
Yang pertama bid'ah yang haram, yaitu yang jika bid'ah tersebut dilakukan maka hukumnya haram. Dan ini adalah makna bid'ah yang tadi kita bilang di hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Yaitu bid'ah yang emang dia itu haram. Seperti yang dilakukan oleh sebagian daripada madhabul Qadariyah wal Mujassamah, yaitu sebagian firqah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tubuh, mempunyai tangan. Mereka mengambil dari ayat Al-Qur'an dengan utuhnya dan dimakan seutuh-utuhnya dan disalahkan. Yaitu mengatakan Allah begini, dibilang firqatul Mujassamah, madhab al-Mujassamah. Itu adalah suatu bid'ah, padahal sahabat tidak ada yang berpikiran seperti itu daripada sahabat, ataupun dari sahabat yang mempunyai pemahaman seperti hal tersebut. Dan itu adalah bid'ah yang haram, bid'ah dan juga haram, sebab di situ merusak akidahnya dan usul tauhidnya. Dan bid'ah yang kedua adalah wal wajibah karat ala haula, yaitu bid'ah yang wajib untuk apa? Untuk melawan mereka. Maksudnya bid'ah yang wajib di sini gimana? Yaitu adalah pemahamannya tetap pemahaman yang lama. Maksudnya adalah bukan bid'ah baru, tidak. Akan tetapi di sini maksudnya adalah ilmu tauhid ataupun akidah yang kuat untuk melawan akidah mereka. Makna melawan bukan berarti kita memerangi, akan tetapi untuk menjadi benteng tameng untuk kita. Yaitu adalah pemahaman daripada hal lama tersebut dengan pemahaman yang baru. Sebab sekarang orang itu setiap zaman itu berubah-ubah pemikirannya. Maka dibutuhkan tameng untuk melawan hal-hal tersebut, yaitu dengan ilmu-ilmu seperti ini, ilmu aqidah dan ilmu tauhid yang usulnya merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabawiyah dan tidak melenceng sebagaimana kita sebut pertama tadi adalah madhab Al-Mujassamah yang melenceng. Wal bid'al mandubah, dan hukumnya yang mandub, yang sunnah, ka ihdatsur rubat wal madaris, sebagaimana adanya orang yang sunnah adalah membuat bid'ah yang baru tapi sunnah, yaitu bagus, yaitu adalah membuat rubat, adalah tempat belajar ataupun ma'had, pondok pesantren, ataupun mengumpulkan orang di suatu rumah untuk belajar di rumah tersebut, madrasah ataupun madaris, untuk menuntut ilmu. Sebab ini adalah bid'ah. Nabi Muhammad SAW tidak membuat pondok pesantren. Nabi Muhammad SAW tidak membuat madaris, yaitu adalah sekolahan untuk orang-orang belajar ilmu agama. Nabi Muhammad tidak membuat ribat, tidak membuat asrama untuk santri belajar di dalamnya, tidak membuat hal tersebut. Akan tetapi kita ngomong tadi bahwasanya ini mahmud, sunnah, sebab di sini ada kebaikan. Dan yang kita lihat dari kebaikan ini di terakhir adalah tujuan dari semua ini adalah untuk menuntut ilmu Nabi. Kalau tidak ada tempat-tempat seperti ini, maka dari mana orang ingin menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW? Sebab zaman berubah-ubah. Zaman dulu di zaman Nabi, orang langsung mengambil semua dari Nabi. Nabi berbicara, semua mendengarkan. Setelah itu ada zaman sahabat dan tabi'in, mulai ada halagah, yaitu ada perkumpulan pelajaran-pelajaran ilmu di setiap sudut daripada masjid. Dan datanglah zaman seperti zaman sekarang dibutuhkan pondok pesantren ataupun ma'had ilmi yang mengumpulkan orang dari berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Dan semua ini ada dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis yang am yang mengatakan penuntut ilmu, talabul ilmi, menuntut ilmu adalah perkara yang wajib untuk semua muslimin. Bagaimana seorang muslim ingin masuk ke suatu bidang ilmu, suatu bidang yang sekarang dia di bidangnya muslim, diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan zakat, diwajibkan haji. Akan tetapi dia tidak mengetahui perkara atau hukum daripada hal-hal tersebut. Maka diwajibkan baginya untuk menuntut ilmu tersebut pada saat dia diwajibkan. Dia baru balik, diwajibkan untuk sholat. Maka sebelum dia balik, dia diwajibkan untuk belajar tentang perkara sholat. Begitu juga semua halnya. Dia sudah waktunya puasa sudah kuat, dia mempunyai togo untuk berpuasa, diwajibkan sebelumnya untuk dia belajar hukum-hukum puasa supaya tidak terjerat dengan perkara yang haram. Ini adalah sesuatu yang wajib. Sekarang kalau bukan di pondok pesantren, kalau bukan di ma'had ilmi, di mana dia ingin mendapatkan hal tersebut? Kalau enggak di halagatul ilm, di masjid-masjid, di mana dia ingin mendapatkan hal tersebut? Maka dicetuslah ini, yaitu adalah tempat penuntut ilmu untuk mengambil ilmu agama.
Dan juga daripada bid'ah yang mandub adalah kullu ihsan lam ya'ad ainahu fil ahdin nabawi. Semua perkara kebaikan yang tidak ada di zaman Nabi itu belum sempat tercetus, dan itu perkara yang baik yang tidak mukhalif dengan syariat, maka dibilang ini adalah bid'ah yang mahmud ataupun yang mandub, yaitu bid'ah yang sunnah yang dianjurkan oleh syariat. Dan mubah, ada juga bid'ah yang mubah, katawassu' fil ma'akil wal masyarib wal malabis wa qad yakunu ba'da dzalika makruhan aw khilaf aula wallahu alam. Dan yang mubah adalah bid'ah yang mubah adalah memperluas tempat-tempat makan dan tempat-tempat minum dan juga baju. Maksudnya di sini adalah dia memperluas daripada tempat-tempat makan. Contohnya restoran. Di pinggir jalan sekarang ada restoran, ada tempat minum, ada tempat jualan baju. Di zaman Nabi dulu nggak ada restoran, nggak ada tempat minum. Apakah itu haram dan bid'ah jika kita masuk di sana? Tidak. Perkara tersebut mubah, yaitu perkara yang mubah. Yang mubah maksudnya adalah yang tidak dosa dan juga tidak mendapat pahala. Tapi jika dia ada di situ tersirat niat yang baik, sebagaimana mungkin ana membuat tempat makanan ini untuk membantu orang-orang. Di sini ana murah, harga-harga murah, dikasih subsidi, dipermurah untuk orang-orang muslim. Di sana ada niat yang lain, mungkin bisa jadi naik magomnya menjadi sunnah ataupun bantuan kepada kaum muslimin. Akan tetapi hal tersebut belum ada di zaman Nabi dan dibilang bahwa saya bid'ah yang mubah. Yang perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan akidah ataupun dengan tauhid yang tidak bisa merusak akidah seseorang muslim. Dan bisa juga perkara tersebut jika ada kacau sedikit di niatnya ataupun di dalam perlakuannya bisa menjadi makruh, yaitu karohah yang dibenci ataupun khilaful aula wallahu a'lam. Sampai sini adalah makna daripada bid'ah, insyaallah jelas daripada kalimat bid'ah. Jadi nggak bisa orang main sembarangan mengatakan bid'ah, akan tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud daripada bid'ah. Apakah dia tahu makna bid'ah daripada makna bid'ah tersebut di dirinya? Kadang orang nggak tahu main mengatakan bid'ah, dia tidak tahu makna bid'ah. Ataupun mengatakan syirik, padahal hal tersebut bid'ah dibilang syirik. Jika orang mengatakan syirik berarti dia telah mengkafirkan seseorang muslim. Dan perkara ini tidak baik, bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad. Nabi mengajak kita untuk mengislamkan orang, bukan untuk mengkafirkan orang. Kita belajar ini bid'ah, apakah untuk membid'ahkan orang? Tidak, akan tetapi kita belajar makna bid'ah untuk menjaga akidah kita dan memahami makna daripada bid'ah tersebut. Hadza makna bid'ah, yaitu perkara daripada bid'ah. Dan banyak terjadi di dalam sebagian kota atau kampung yang kita lalui waktu kita belajar di Hadramut. Ada sebagian orang pada saat kita datang, anak kecil kadang nggak tahu apa-apa mengatakan bid'ah, sufi, begini begitu. Padahal anak kecil, maksudnya bahasanya itu wudhu aja masih belum benar kadang. Badui. Akan tetapi mereka tercekok ataupun tercuci pikirannya oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal tersebut sampai mereka menggampangkan hal tersebut. Kadang mereka salah faham. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, cuma salah faham. Ini kafir, ini syirik, ini sufi. Mengatakan hal tersebut. Dulu kita pernah sekali, banyak dari teman-teman kita yang kita lihat hal tersebut terjadi. Tapi yang ana lihat pernah sekali, ana waktu itu, waktu di Seiwon kalau nggak salah, di Seiwon. Ana pulang gitu, pengen pulang ke Rubat di Darul Ibtihaj, Farah Darul Mustafa. Di situ sakarnya tulap itu seberangnya ada gubah Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Habib Ali bin Abdullah As-Segaf kuburannya itu di dalam gubah. Tapi gubahnya ini di dalam masjid. Jadi gubah habis gitu depannya ada masjid. Nyambung. Dari pintu gubah nyambung ke pintu masjid. Pas ana lagi pulang naik mobil. Kebetulan supir taksinya itu tumben nanya-nanya hal yang gak enak. Dia nanya, ente orang dari mana dengan muka yang cetus? Ana bilang dari Indonesia. Ana bilang, ngapain ente orang kesini katanya? Ya belajar ilmu agama kita bilang. Ilmu agama katanya, ilmu agama di mana aja ada. Ya, ana bilang, ana mau belajar di mana tempat emang nggak boleh. Sebab sebagian orang harus kita mengatakan kalau bertanya jangan dengan dalil, sebab mereka nggak ngerti dalil. Dengan otak aja kita ngomong. Lalu dia mengatakan antum Syafi'i, katanya. Ente orang madhabnya Syafi'i katanya. Iya, kita punya pemahaman Imam Syafi'i, belajar cuma dari Quran dan Sunnah. Oh, kata dia. Karena dia ngomong la haula wala quwata illa billah, seakan-akan dengar kata Imam Syafi'i dengar orang kafir. Emang kenapa ana bilang? Dia bilang ini sesuatu hal yang mungkar kata dia. Ana diam, enggak banyak omong.
Kita diemin dulu, Ana bilang. Ana masuk teman Ana waktu itu. Udah, Ana ajak ngomong teman Ana nggak ladenin supir. Sampai lewat masuk gang yang ada gubah tadi. Sebelum masuk tempat kita sakan itu ada gubah gangnya masjid. Pada saat dia ngelihat dia teriak, la haula wala quwata illa billah. Ma hadzal munkar? Apa yang mungkar yang ada di depan Ana ini? Katanya, haula ya'budunal gabar, kata dia. Itu adalah kuburan, emang di kubahnya itu belakangnya kuburan dan masjid ini tengah-tengah kuburan. Orang-orang itu menyembah kuburan katanya. Hah? Ana bilang ini udah nggak bisa nih. Ana bilang. Kalau kita ngomong malah salah. Ana bilang, orang-orang itu menyembah kuburan. Ana bilang, iya katanya. Nyembah kuburan itu lihat katanya. Kuburan ini di dalam masjid. Ana bilang, la haula wala quwata illa billah. Kalau gitu berarti orang-orang itu kafir. Kalau di nyembah kuburan, Ana bilang. Orang kafir itu. Ana setuju sama inti, Ana bilang. Kalau mereka nyembah kuburan, dia kafir. Iya benar katanya. Mereka nyembah kuburan, maka mereka kafir. Bentar, Ana bilang. Kita tunggu sebentar, Ana bilang. Ini tuh tempat Ana kan di depan. Nanti coba inti cek, Ana bilang. Sebab yang Ana tahu, Ana tetangga mereka, Ana bilang. Kita setiap minggu emang di situ, ada madros, ada hadroh. Ana tetangga mereka, Ana bilang. Cuma Ana bilang mereka nggak nyembah kuburan, nyembahnya Allah. Sholat 5 waktu di situ adzan ada, Ana bilang. Cuma kuburannya kebetulan di belakang masjid. Dan bangunannya ditempel, bahkan ada tembok yang memisahkan dan pintu yang tertutup. Ana bilang, gimana mereka nyembah kuburan? Ana bilang, sedangkan Nabi kuburannya juga sama di dalam masjid. Diam dia, oh begitu katanya. Jadi itu bukan nyembah kuburan kata dia. Iya kayaknya sih Ana bilang gak nyembah kuburan. Coba ente cek dah, Ana bilang. Yang Ana tahu mereka gak nyembah kuburan. Cuma kalau mereka memang akidah mereka nyembah kuburan, Ana setuju sama ente. Kafir berarti mereka kalau nyembah kuburan. Kita nyembah Allah, cuma kebetulan tempatnya bareng sama kuburan. Oh gitu kata dia. Diem dia. Subhanallah, abis kita bayar taksi turun, tuh orang putar balik, parkir di tuh masjid, masuk ke dalam. Berarti Ana bilang di sini pemikiran orang itu salah, bukan gara-gara orang tersebut rata-rata awam. Mereka tercekok oleh pikiran yang salah yang mereka tidak tahu. Pada saat kita gak usah adu dalil. Biarin dalil, gak usah berdebat. Jelasin ke mereka dengan akal bahwasanya hal tersebut memang begini. Pada saat mereka gitu, oh begini maksudnya. Akhirnya tuh orang maksudnya masuk dan sholat di situ. Mau adzan duhur waktu itu parkir di situ, sholat di masjid tersebut. Tadi sebelumnya ngomong kafir nyembah kuburan, sekarang dia sholat di situ. Iya. Begitu maksudnya. Makanya setiap ada hadis ataupun apa orang yang lawan ini begini, hadisnya begini, hadis ini dhaif. Kita nggak usah bawa dalil hadis dhaif ataupun hadis sahih. Kita nggak mau berdebat. Kita ingin mengkuatkan iman kita dan juga akidah kita. Nggak usah kita ajak debat. Kita diemin aja. Kita pahamin dia dengan makna akal. Hal tersebut dengan makna akal. Apakah ini benar, apakah ini salah. Jika akalnya menerima, sebab setiap orang mempunyai akal sehat ataupun fitrah. Fitratullahi allati fataranas 'alaiha. Ada akal sehat yang ada di setiap diri seseorang. Begitu. Jadi jangan kita setiap ada yang membid'atkan kita lawan ataupun apa, biarin aja udah. Enggak apa-apa. Sebab sebagian orang kayak anak kecil, enaknya didiemin aja udah. Bahasanya maksudnya orang dewasa kalau ada anak kecil narik-narik, mau ini udah kasih permen aja udah. Jangan kita kasih sesuatu yang berharga, akhirnya dihancurin sama dia dan dirusak. Begitu. Hadza makna bid'ah. Dan dilanjutkan berikutnya oleh hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah hadis yaitu kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, yaitu adalah bid'ah. Makna bid'ah di sini bid'ah yang tadi kita bilang bid'ah yang mazmum. Maksudnya di hadis ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara bid'ah adalah dhalal, yaitu sesat. Dan setiap yang sesat di neraka. Itu hadisnya yang suka diteriak-teriakan oleh sebagian firqah. Mereka teriak-teriak di khutbah seperti itu. Dan yang ajib, hadis tersebut sebenarnya adalah suatu kesunahan di dalam khutbah. Nabi memang melakukan hal seperti itu dahulu. Di dalam khutbahnya Nabi ada membawa hadis tersebut, yaitu kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, itu disebut. Sampai kita di Hadramut itu di dalam madras Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebelum baca Sahih Al-Bukhari, mereka membawa hadis tersebut. Di dalam muqaddimahnya bismillahirrahmanirrahim, setelah sholawat, setelah khutbah, membawa hadis itu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kita sampai kaget, kok
Hal tersebut yang kita dengar di orang-orang yang menentang kita dibawa di dalam Madras Habib Ali Habsyi. Setiap minggu bacanya itu. Sebelum masuk hadis baca muqaddimah ataupun khutbah yang terdapat di dalamnya hadis tersebut. Ternyata hadis tersebut memang termasuk sunnah Nabi dulu membawakan hadis tersebut. Akan tetapi sekarang banyak yang tidak menggunakan sebab telah hadis tersebut menjadi syiar. Sebagian kaum yang mengatakan bahwasanya mereka begini itu menjadi syiar mereka. Jadi banyak daripada salafun shalihun ataupun habaib yang meninggalkan hadis tersebut di dalam khutbahnya. Akan tetapi hadis tersebut ada dan bahkan Nabi membawanya di dalam khutbah-khutbahnya. Makna hadis tersebut kata Al-Imam Al-Khattabi, hadza khas fi ba'dil umur. Hadis ini khusus untuk sebagian perkara saja dan tidak dalam perkara yang lain. Maksudnya hadis ini bukan untuk bagi semua perkara. Hadis ini khusus untuk beberapa perkara dan tidak untuk semua perkara. Dan juga yang dimaksud adalah wa kullu syai'in ahdatsa ala ghairi aslin min usuluddin, yaitu adalah suatu perkara baru yang asalnya tidak jelas, bukan dari asal usul agama, bukan dari asal usul tauhid, bukan dari asal usul yang ada di zaman Nabi. Sesuatu yang baru yang melenceng daripada garis usul Nabi Muhammad SAW, daripada pemahaman Nabi ini melenceng, sesuatu yang melenceng. Hadzahu yang dimaksud bid'atin dhalalah. Maksudnya bid'ah yang dhalalah itu yang dimaksud adalah yang pemahamannya melenceng dengan pemahaman Nabi. Sebab kadang orang ngomong ngelihat ziarah kubur itu bid'ah. Semuanya dibid'ahin. Ziarah kubur bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Sekarang kita harus lihat kembali ke usulnya. Apakah usul itu ada di zaman Nabi? Apakah pemahaman itu adalah pemahaman Nabi dan sahabat apa tidak? Jika pemahaman itu menentang atau melawan pemahaman sahabat atau pemahaman Nabi, itu dibilang bid'ah dhalalah. Bid'ah yang haram, apalagi dengan yang tadi kita bahas usuluddin. Bid'ahnya ditentang usuluddin, sesuatu yang baru atas tauhid, atas Allah yang tidak ada di zaman Nabi pemahaman seperti itu, lalu mereka membawa pemahaman tersebut. Baik itu nanti di agsamnya atau apalah ya yang dibahas pada ahlu tauhid, yaitu mereka mencetuskan tauhid yang baru yang yukhalif ala tauhid yang bagaimana Nabi dan sahabat jalani. Wa amma ma kana minha mabniyan ala qawaidil usul wa mardud ilaiha falaysa bid'ah. Sedangkan sesuatu yang baru yang bid'ah tersebut kembali kepada mabni ala qawaidil usul, yang asal usulnya sudah ada di zaman Nabi, pemahamannya sudah ada. Ziarah kubur contohnya, pemahamannya sudah ada di zaman Nabi. Nanti akan dibahas bab khusus ziaratul kubur. Dan juga maulid Nabi akan dibahas babnya sendiri yang pemahamannya sudah ada di zaman Nabi. Ziaratul kubur, Nabi berziarah kubur. Ada hadisnya bersama Sayyidina Aisyah pada saat berziarah ke makam Baqi'. Dan hadis yang lain, bahkan bukan hanya Nabi, sahabat melakukan hal tersebut. Sayyidina Bilal berziarah kepada Nabi, nangis di atas kuburan Nabi, ada dalilnya. Dalilnya apa? Sahabat ini bisa salah. Sahabat jika dia sahabat, ada yang namanya ijma'us sahabat, ijma'ul ummah. Di zaman tersebut tidak ada yang mengingkari ziarah kubur. Di zaman Nabi tidak ada orang yang mengingkari hal tersebut. Ijma' itu dalil yang kuat udah. Maksudnya apa? Di zaman, contohnya setelah zaman Nabi, zaman sahabat, Sayyidina Abu Bakar tidak ada menentang ziarah kubur. Sayyidina Umar tidak menentang perkara tersebut. Tidak ada sahabat pikirannya yang terkotori oleh hal bahwasanya itu bid'ah, itu syirik, tidak ada. Mereka mempunyai pemahaman dari Nabi, mereka belajar dari Nabi. Jika mereka melihat sesuatu kesalahan ataupun suatu kezaliman, mereka tidak ada yang menyimpannya lalu menutupinya, mereka akan mengatakannya. Begitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka semua pemberani. Jika ada sesuatu yang salah, mereka akan membenarkan. Mereka belajar dari Nabi, pemahamannya dari Nabi. Lalu sekarang ada orang yang ingin menyalah-nyalahkan pemahaman mereka ataupun apa yang tidak disalahkan oleh mereka. Sebab ziaratul kubur perkaranya panjang. Dan itu akan dibahas di babnya sendiri, insya Allah nanti bakal dibahas. Dari ziaratul kubur. Ataupun maulid Nabi. Maulid Nabi juga ada usulnya atau gawaid. Yang pertama yaitu apa? Makna dari maulid Nabi adalah apa yang dibawa di maulid Nabi apa sih? Yang dibawa zikir, salawat, cerita siratul Nabi, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, sirahnya Nabi. Dan hal semua tersebut telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semuanya dibawa di dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu adalah daripada ulul albab, orang-orang yang mempunyai pikiran yang bersih, orang-orang yang cendekiawan adalah mereka yang alladzina yadhkurunallah, yang selalu berzikir kepada Allah. Kapan zikirnya? Semua waktu mereka berzikir kepada Allah. Baik mereka berdiri, mereka duduk, sampai mereka tiduran pun mereka berzikir kepada Allah. Zikir ada dalil dalam Al-Quran. Perkumpulan ada dalilnya. Dan juga sirah ada dalilnya. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan tentang milad, yaitu adalah lahirnya para anbiya dan juga para solihin. Ada dalilnya. Akan tetapi perkara tersebut belum dilakukan oleh Nabi ataupun belum ada di zaman Nabi. Tetapi dalilnya, gawaid asasnya ada. Nah, di sini muncul pertanyaan nanti, apakah boleh seorang muslim melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah boleh? Itu nanti bakal dibahas di pertanyaan yang selanjutnya. Apakah boleh untuk melakukan amal yang belum dilakukan oleh Nabi? Akan tetapi yang penting kita tahu bahwasanya bid'ah yang kita lakukan, seandainya dibilang bid'ah, seandainya kita mau ngomong bid'ah dengan kata Imam Syafi'i, bid'ah mahmud yang tidak dilakukan oleh Nabi, yaitu dengan perkara yang sudah ada di zaman Nabi, asal usul dan juga gawaid, yaitu adalah gawaidnya yang sudah ada dari zaman Nabi, pondasinya yang tidak dilencengkan. Dan jika hal tersebut memang ada gawaidnya di zaman Nabi dan ususnya, maka falaisa bid'ah. Berarti perkara tersebut bukan bid'ah memang. Sebab sudah ada di zaman Nabi, cuma gambarnya lain. Gambarnya lain, bentuknya agak lain. Cuma sama. Kalau kata Abah bahasanya apa namanya, combro. Kasih combro, nanti habis itu kasih pastel. Isinya sama itu juga. Cuma luarnya aja bungkusnya tuh lain. Begitu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan hadis tersebut juga ada taksisnya daripada gaulun Nabi SAW yang disebut oleh Imam Nawawi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang menimbulkan atau mencetuskan perkara baru di dalam Islam, perkara yang baik di dalam Islam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Perkara baru yang baik, perkara baru. Di sini Nabi mengatakan perkara baru yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan hal tersebut, mendapatkan pahala tersebut. Dia melakukan suatu perkara yang baru lalu diikuti oleh orang-orang. Melakukan hal baru yang baik, yang mahmud, maksudnya di sini adalah mencetuskan sesuatu yang baru yang baik, maka pahalanya orang-orang jika melakukan hal tersebut kembali kepadanya. Maksudnya gimana? Contohnya seseorang mencetuskan dia membuat mengumpulkan uang. Lalu uang tersebut contohnya dibelikan mobil. Selalu mobil itu dijadiin taksi, dibuat ada ujrohnya, setiap jalan ada duit untuk dia masuk pemasukan. Lalu pemasukan itu berputar terus, perputarannya di mana? Perputarannya sama dia dibuat untuk membagi kepada fakir miskin. Jadi setiap bulan ada pemasukan fakir miskin dari mobil yang dia buat. Mobil gak ada di zaman Nabi. Ataupun hal tersebut gak ada. Cuma dia membuat bisnis baru. Yang bisnis tersebut menjadikan di sana ada pahala. Dan pahala tersebut disalurkan kepadanya kembali. Dan jika ada orang-orang yang mengikuti dia, membuat bid'ah tersebut, membuat bisnis tersebut, lalu menjalankan, membagikan kepada fakir miskin uang daripada bisnis tersebut, maka pahala orang tersebut sampai kepada orang yang pertama. Falahu ajruha. Dia mendapatkan pahala tersebut sebab dia yang awal mencetuskan. Seperti itu, lalu apakah hadis ini menentang hadis Nabi? Kullu bid'atin dhalalah, kullu muhdatsatin bid'ah. Sesuatu yang baru itu adalah bid'ah kata Nabi. Dan setiap yang bid'ah dhalal, yaitu sesat. Lalu hadis ini apa maknanya kata Imam Nawawi? Barang siapa yang mencetuskan sesuatu yang baru dalam Islam. Sesuatu yang baru dalam hal, maksudnya dalam tanda kurung adalah yang tidak melanggar syariat. Yaitu sunnah yang baru yang tidak melanggar syariat. Maka dia mendapatkan pahala tersebut. Gimana Nabi menyuruh cari pahala dengan hal tersebut tapi melarang dan mengatakan itu sesat? Berarti di sini kita bisa bilang bahwasanya maknanya itu yang pertama bid'ahnya bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram yang tadi kita bahas yaitu yang pemahamannya melawan pemahaman Nabi. Pemahaman baru yang melenceng dari pemahaman Nabi dan para sahabat.
Dan makna dari hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, annal murad bihal muhdatsat al-batilah wal bid'ah al-madhmumah. Yang dimaksud dari itu adalah sesuatu yang baru, yang batil, yang sesuatu itu adalah salah, perkara yang sesat, yang salah. Itu sesuatu yang baru, yang salah, itu dibilang bid'ah yang adalah bid'ah dhalal, yaitu bid'ah yang haram, bid'ah madhmum, yang tidak terpuji. Itu adalah makna dari hadis kullu muhdatsatin bid'ah, yaitu setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah. Dan udah kita jelaskan bahwasanya ada yang mentaksis daripada hadis tersebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Lalu soal yang ketiga adalah hal yajuz an na'mal amalan lam ya'malhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh bagi seseorang untuk mengamalkan sesuatu amalan yang belum diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab sebagaimana kita bilang, bid'ah itu adalah perkara yang belum ada contohnya di zaman Nabi, belum dilakukan. Lalu apakah boleh bagi seseorang mengamalkan amalan yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab di sini, in kanat nususul kitab was sunnah tu'ayyiduhu fanaf'aluhu li'annahu khair. Jika di sana ada nususul kitab was sunnah, ada usulnya dari baik dari kitab, yaitu dari Al-Quran atau sunnah, ada dalil yang condong ataupun memberikan isyarat kepada hal tersebut, maka itu boleh dilakukan katanya. Sebab itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan, yaitu disuruh oleh syariat dari Quran ataupun sunnah, walaupun suruhannya tidak tidak langsung, akan tetapi ada sesuatu kemiripan di hal tersebut, yaitu condong kepada hal tersebut. Fanaf'aluhu li'annahu khair. Maka kita lakukan sebab itu adalah perbuatan yang baik. Kal arbitah, sebagaimana ribat. Arbitah, ribat yaitu asrama pondok pesantren, dibilangnya ribat atau ma'had. Wal madaris, dan juga madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan tentang agama. Wal jam'iyatul khairiyah, dan juga jam'iyat khairiyah. Jam'iyat khairiyah sebagaimana apa dibilang, bisa dibilang sosial. Majelis ya, cuma kalau ada jam'iyat dibilang kayak di Hadramut ada jam'iyat syariah, itu jadi kayak yayasan apa tentang keuangan untuk membantu orang-orang biasa. Sosial, itu tentang sosial untuk membantu keuangan sosial orang muslimin. Itu enggak ada di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi Baitul Mal, cuma ini lain, agak lain sedikit. Dia punya bisnis, cuma kembalinya semua untuk kaum muslimin, dikembalikan untuk kaum muslimin. Baik itu langsung ke orang-orang fugara, masakin, atau untuk membetulkan jalan-jalan ataupun membangun masjid kadang mereka. Ini dibilang jam'iyatul khairiyah. Wa majalis zikir, dan juga majelis zikir. Majelis zikir enggak ada di zaman Nabi. Emang ada maksudnya majelis zikir, ayo kita sholawatan hari ini. Zaman dulu enggak ada di zaman Nabi. Cuma ada hadis yang mencondongkan kita untuk melakukan hal tersebut. Dan zikir tersebut sendiri memang dicetus oleh Nabi. Nabi mengajarkan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad, mengajarkan untuk sholawat kepada dirinya. Dan juga zikir, majelis zikir sudah ada di zaman Nabi, mereka berzikir sahabat di dalam masjid. Bahkan ada beberapa hadis yang mengatakan mereka sampai tahunya Nabi Muhammad SAW bubar daripada sholat pada saat mendengar gema di masjid, gema zikir mereka. Ada riwayat mengatakan kita tahu dari rumah bahwa Nabi kelar sholat pada saat mendengar gema dari masjidnya Nabi Muhammad SAW. Gema apa? Gema zikir, maksudnya gema zikir setelah sholat. Mereka membacanya begitu, dan bukan bid'ah. Mereka mendengar, sahabat mendengar, kita mendengar gema tersebut katanya. Wa minha qira'ah qisah maulidin Nabi, dan daripada hal tersebut adalah membaca kisah-kisah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab maulid Nabi sebagaimana kita bahas bukan bid'ah. Nabi belum melakukannya. Akan tetapi kita bilang tadi, jika Nabi belum melakukan, gimana kita lihat apakah ada asal usulnya di syariat, apakah ada gawaid, apakah tidak ada yang melenceng dari hal tersebut, maka boleh dilakukan. Sebagaimana maulid Nabi di dalam Al-Quran, Nabi sudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para anbiya, diceritakan kisah Nabi Yusuf, satu surat penuh semuanya tentang Nabi Yusuf.
Apakah ini bid'ah? Di dalam Al-Quran Allah menceritakan. Lalu sebagaimana kisah yang lain, Nabi Musa, berapa banyak kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, di surat ini, surat itu, semua menyebut Nabi Musa dan kisah-kisahnya. Bahkan sampai kisahnya diulang. Untuk apa? Lalu juga Nabi yang lain, banyak. Zakaria, bahkan lahirnya Nabi Yahya disebut di dalam Al-Quran. Dan juga Sayyidatina Maryam, kelahirannya disebut. Dia bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi disebut di dalam Al-Quran kisah lahirnya. Bahkan kisah setelah lahir sampai dia punya anak Nabi Isa pun disebut semua kisahnya. Berarti di sini sudah ada gawaid ataupun asas yang ada di dalam syariat. Di dalam Al-Quran sudah ada asal usulnya. Tidak ada sesuatu yang baru. Akan tetapi Nabi belum melakukan hal tersebut, perkara tersebut belum ada. Cuma sahabat ada yang melakukan, sebagaimana awal yang pertama melakukan maulid Nabi adalah dikatakan bahwasanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas mencetuskan syair tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Yang syairnya panjang, yang salah satu syairnya mengatakan wa anta lamma khuliqta anwar asyraqatil ardu wa dha'a binurikal ufugu. Dan engkau pada saat memuji Nabi ya Muhammad, pada saat engkau lahir itu terang benderang, semua sampai ufuk langit semua terang benderang pada saat kelahiranmu. Yaitu dia menceritakan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan perkara ini bukan perkara yang bid'ah sebab sudah ada asasnya dan juga gawaidnya di dalam syariat. Dan akan tetapi jika perkara tersebut suatu perkara yang ingin dilakukan tu'ariduhu, maksudnya ada syariat yang melarang hal tersebut ataupun asas dari Al-Quran atau hadis Nabi atau perkara sahabat yang menentang hal tersebut, bertolak belakang, maka hal tersebut bid'ah. Jadi wajib bagi kita untuk meninggalkan hal tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma tarakahu rasul fantahu. Dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jika Nabi meninggalkan sesuatu maka cukup, kalian jangan melakukannya dan tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan juga apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW maka stoplah. Jangan dilakukan. Apa yang dilarang jangan dilakukan. Cuma kalau enggak dilarang berarti boleh dilakukan selama tidak ada sesuatu yang melanggar syariat tersebut. Fatarak laisa hujjah, sebab peninggalan Nabi atas suatu perkara itu bukan hujjah. Itu bukan hujjah. Bittifaqil ulama. Jika Nabi meninggalkan sesuatu bukan hujjah berarti itu adalah sesuatu yang haram. Enggak, belum tentu. Nabi contohnya pernah disediakan bob yaitu biawak. Biawak halal, Nabi enggak makan. Apa ini biawak? Kata Nabi, anak enggak biasa makan ini. Dan Nabi meninggalkan tidak makan, tapi apakah itu haram? Enggak, Nabi menyuruh sahabat untuk memakannya. Sahabat makan dan tidak ada yang dilarang. Berarti at-tarak bukan hujjah. Pada saat Nabi meninggalkan suatu perkara berarti itu bukan hujjat bahwasanya Nabi melarang, tidak. Akan tetapi kecuali jika Nabi meninggalkan suatu perkara Nabi meninggalkan dan di dalam perkara tersebut ada gorinah, ada suatu tanda bahwasanya Nabi melarang hal tersebut. Itu baru kita bilang bisa dibilang Nabi melarang. Jika ada qorinah, ada suatu kecondongan ataupun dalil daripada peninggalan Nabi, maksud dari Nabi meninggalnya ini ada suatu perkara yang dilarang. Jika ada gorinah di sana baru itu dibilang bid'ah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam riwayatnya an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala inna Umar atani, bahwasanya dia berkata sesungguhnya Sayyidina Umar mendatangiku dan mengatakan inilah ara anta jama'al Qur'an. Aku mempunyai pandangan ataupun mempunyai pandangan kepadamu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Dulu Al-Quran di zaman Nabi itu masih di dalam sudur rijal, dalam hafalan para huffaz. Mereka hafal Al-Quran, rata-rata mereka sebab turunnya 5 ayat lebih kurang, mereka menghafal daripada Quran tersebut. Akan tetapi pada saat lewat zaman Nabi, sebagian ditulis, di zaman Nabi ada yang ditulis. Akan tetapi semua terpisah-pisah, tidak ada yang terkumpul. Yang ini punya 5 ayat, yang ini punya 1 surat, yang ini terpisah-pisah tertulis. Baik tertulis di kertas atau tertulis di dada mereka, yaitu dengan hafalan mereka.
Cuma pada saat datang setelah zaman Nabi, banyak perang dan meninggal sahabat hufadzul Quran, banyak yang meninggal dari perang Tabuk dan setelahnya sampai datang zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu banyak perang. Sahabat banyak yang meninggal di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar habis meninggal mengirim 11 pasukan dengan komandan satu-satu setiap daripada pasukan 11 tersebut. Dan mengirimnya kepada penjuru-penjuru Jaziratul Arab pada saat banyak dari mereka yang murtad gara-gara man'uz zakah. Mereka melarang zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar mengirim sahabat. Pada saat pengiriman sahabat tersebut banyak yang meninggal dalam perang. Sebab mereka hufadz Quran. Dan Sayyidina Umar takut bahwasanya Quran akan hilang. Sebab mereka banyak yang mati dari hufadz Quran. Maka dia menganjurkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab. Dijamak jadi satu kitab. Begitu kata Sayyidina Umar. Menganjurkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Kaif af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana aku Abu Bakar melakukan suatu hal yang belum dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi kata Sayyidina Umar, huwa wallahi khair. Katanya, perkara tersebut demi Allah baik, kata Sayyidina Umar. Sebab kita membutuhkan hal tersebut. Kalau tidak Al-Quran mau kemana? Setelah kita orang jil yang setelah kita, anak beranak yang setelah kita, cucu-cucu kita ingin mengetahui agama dari mana kalau bukan dari hal tersebut, kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Falam yazal Umar yuraji'ni fi hatta syaraha Allah lidzalika sadri. Maka Sayyidina Umar terus bolak-balik kepadaku untuk menganjurkan hal tersebut sampai-sampai Allah Ta'ala membenarkan hatiku, menguatkan hatiku menjadi insyirah dengan ketenangan dan aku lakukanlah hal tersebut, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa ra'aitul ladzi ra'aitu Umar, dan aku mempunyai pandangan sama seperti apa yang dipandang Umar, yaitu apa? Sesuatu yang baik. Lam yaf'alhu Rasulullah, Nabi belum melakukannya, tapi kata Sayyidina Umar apa? Wallahi huwa khair, kata Sayyidina Umar, itu perkara yang baik. Dan kita membutuhkan hajat untuk perkara tersebut. Kalau tidak gimana bisa dilakukan. Sebab kalau enggak orang setelah kita akan sesat. Jadi kita membutuhkan hal tersebut untuk menjaga agama kita. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Dan ini adalah sekucil daripada makna bid'ah. Dan juga akan diteruskan lanjutannya di dalam kitab Al-Maulid An-Nabawi Syarif. Yaitu dalil-dalil tentang maulid Nabi. Perkara tentang maulid Nabi. Tadi ini bahas umum daripada makna bid'ah. Ada maulid Nabi, ada ziarah kubur. Cuma nanti bakal ditaksis satu-satu bab tentang maulid Nabi. Bab tentang musafahah, tentang cium tangan. Apa hukumnya cium tangan? Apakah itu bid'ah? Apakah itu syirik? Apakah itu penyembahan? Akan dibahas satu-satu babnya insya Allah nanti di daras yang akan datang oleh Al-Habib Syafiq. Jazakumullah khair wal afu minkum, maafkan atas kekurangan ataupun salah paham dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan daripada asatidz dan juga ustaz, tafadhalu. Tambahan mungkin musyarakah yang kurang. Wallahu a'lam. Pemahaman orang. Bismillah. Kalau tadi cerita Habib seperti itu kan, ada sopir nanya langsung mengecap ini musyrik, ini menyembah, ya. Artinya kan itu di kota yang 1000 wali dan ilmu pengetahuan. Dan kira-kira bagi kita ini untuk memberikan pemahaman kepada orang yang awam untuk yang enak, ini bagaimana caranya, Habib? Iya, supaya yang udah kena atau yang belum gitu kan. Karena memang tadi udah menyebar banget di sono aja begono, apalagi di sini gitu. Terima kasih. Iya. Sekarang perkara pertama yang mau kita bahas adalah tentang bid'ah tadi. Orang kadang tuh kan udah tercokok pikirannya, sudah rusak. Rusaknya gara-gara apa? Kadang tadi kita ngomong dia itu awam, tidak tahu apa-apa. Cuma dia sudah sering dengar.
Banyak orang udah di khutbah-khutbah di mana suka ngomong dikit-dikit bid'ah dhalalah. Mereka awam aja, orang awam ini udah capek dengarnya kadang. Ini kok cuma ngafir-ngafirin aja bisanya. Ini kok cuma begini aja, nyala-nyalain orang bisanya. Padahal fikih luas, bisanya cuma nyala-nyalain. Jadi mereka juga sumpah. Cuma banyak dari mereka yang udah tercekok. Mereka awam, pada saat pertama dengar gitu, oh iya benar, oh iya benar. Oh begitu berarti ya. Mereka menyembah kubur, kayak tadi kita bahas, itu ada kuburannya di masjidnya. Nabi mengatakan dalam hadis la'anallahu al-yahud wan nasara kanu yaj'aluna qubur anbiya'ihim masajidhim. Nabi Allah taala melaknat orang Yahud dan Nasrani sebab mereka menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid mereka. Maksudnya masjid mereka menyembah kuburan nabi mereka. Begitu maksudnya hadis ini. Cuma mereka pemahamannya lain. Gara-garanya apa? Salah guru tadi. Pemahaman mereka mengatakan bahwasanya oh berarti masjid kuburan yang ada di dalam masjid itu berarti mereka menyembahnya. Kan sekarang ibadah itu dalam hati, perkara hati dan juga perkaranya lain, nggak bisa dicampur aduk sekarang. Cuma mereka gara-gara salah guru dan tercekok oleh pendengaran mereka. Setiap hari dengarnya bid'ah, setiap hari dengarnya syirik, setiap hari begini begitu. Itu di mana-mana. Maksudnya masuk pemahaman seperti itu di dalam kalangan awam. Di dalam kalangan orang yang enggak mengaji, banyak pemahaman seperti itu. Cuma seperti kita bilang, pemahaman mereka bukan pemahaman yang kuat. Mereka ini awam. Cuma mereka sedikit tercekok dan diperlukan dari kita untuk menjelaskan dengan mereka dengan hikmah. Wajadilhum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maksudnya dengan kita sedikit kita bukakan pikiran mereka, bukan dengan kekerasan ataupun dengan kebencian kepada mereka. Cuma dengan kasih sayang dan juga dengan pemahaman, membukakan pikiran mereka. Dengan akal. Syuf ini begini. Menurut ente baik apa enggak? Dijelaskan kepada mereka apa sih maksudnya makna dari hal tersebut. Jangan main sembarangan maksudnya nuduh kalau mereka mau. Kita nggak maksa mereka, terserah mereka. Cuma sebagian mereka kesian kita ngelihatnya awam. Perlu pencerahan sedikit dengan hal tersebut yaitu kita pahami aja. Ini maknanya begini dengan akal. Begitu. Itu yang biasa kurang di mereka tidak tahu itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bid'ah hasanah sama madmumah di sini kan madmumah sama kan terpuji ini. Iya. Kalau syafaah berarti memberikan syafaah. Bid'ah yang tadi kita bahas ada yang mahmudah yang terpuji dan juga madmumah. Madmumah yang tidak terpuji. Yang mahmud yang terpuji, yang madmum yang tidak terpuji. Begitu. Itu dua. Maksudnya ya imam mahmud terpuji atau tidak. Sebagaimana yang mahmud tadi kita bahas yang ada ususnya, ada asas yaitu gawaid daripada syariat. Ini yukhalif syariat, yang madmum yang yukhalif syariat. Begitu. Itu makna bid'ah. Syafaat? Bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah hasanah dan bid'ah dhalalah ya. Bid'ah hasanah adalah dia ini mahmud dari perkara yang mahmud. Mahmud adalah terpuji. Cuma nanti ada bidangnya lagi, ada furu'nya ataupun ada akarnya lagi. Sebagaimana bid'ah hasanah tadi kita ngomong. Bid'ah yang baik termasuk bid'ah yang mahmud. Maknanya sama-sama terpuji. Hasanah yaitu daripada bid'ah yang mendapatkan pahala. Dan mahmud adalah bid'ah yang baik. Baik itu bisa dapat pahala dari bid'ah tersebut atau tidak tergantung ke perkaranya tadi. Sebagaimana bid'ah yang mubah. Yang tadi kita bahas tawassu' fil masyarib wal ma'akil. Maksudnya melebarkan daripada memperbanyak restoran, tempat minum, tempat jual baju pasar. Itu sebenarnya mahmud, dia tidak ada larangan. Akan tetapi apakah dapat pahala di hal tersebut? Hasanah ini bid'ah hasanah yang dapat pahala. Cuma itu belum tentu dapat pahala, kembali ke niatnya dan tujuannya. Kalau tujuannya baik maka dapat pahala menjadi bid'ah hasanah itu. Cuma hasanah ini sebagian daripada bid'ah mahmud. Ini adalah di bawahnya bid'ah mahmud. Kembalinya kepada bid'ah mahmud yaitu ma wafaqa syara' wallahu a'lam. Aspek. Anti speaker. Bagaimana kegaliban di sana dan penerapan di sini. Di sini bahkan banyak-banyak ulama-ulama Jawa
Nah, ini di sana galib-galib. Aspek-aspek ini agak keras dikit untuk masalah sana ini. Oh, anti speaker maksudnya banyak gitu. Sebab hal yang baru. Berkata bira. Di zaman Nabi nggak ada. Begini ya. Sebagian dari pandangan ana, yang ana lihat di sana, sebagian daripada kaum mukhalifin, kita bilangnya ikhwanina, maksudnya saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, mereka itu kurang paham itu kok lain-lain kadang. Kalau kita kan di mana aja satu sama. Kalau mereka lain-lain. Setiap mereka masuk kota, mereka mencari sesuatu yang beda dari kota itu. Contoh, di sini kurang demen speaker, anti speaker kayak inti ngomong tadi. Kalau di sono, mereka itu 5 waktu pakai speaker. Sholatnya speaker luar, toa harus nyala. Itu contohnya. Speaker luar harus nyala, toa. Adzan dan sholat, dan bahkan habis sholat ngajinya pakai speaker luar. Itu udah tanda mereka begitu, syiarnya mereka begitu di sana. Maksudnya mereka itu yang kita lihat, mereka demen ngelawan, oh inti begini, mereka nyari yang lain. Demen begitu mereka itu, yang anda lihat seperti itu. Amma dalil speaker, wallahu a'lam, akan tetapi sebagaimana kita dengar, Nabi Muhammad SAW kan di zamannya belum ada hal tersebut. Cuma ada yang namanya mubaligh, ada yang namanya yang menyampaikan. Bagaimana di sholat pun ada. Kita sholat, seandainya jamaahnya banyak, ada yang menyampaikan takbir dan juga ada yang menyampaikan Allahu Akbar, Sami Allah, Rabbana lakal hamd, untuk menyampaikan. Yaitu maknanya adalah menyampaikan makna tersebut. Maknanya disampaikan, cuma caranya lain sebagaimana kita bilang. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan beliau Nabi dan Rasul pada saat beliau haji Arafah, haji terakhir Hajjatul Wada, suara beliau itu kan maksudnya dalam segi tolak ukur ataupun akal sehat maksudnya tidak mungkin seseorang bisa berbicara dan kedengeran oleh 150.000 sahabat. Sampai hampir 200.000 di bagian riwayat, itu berapa banyak sahabat di padang Arafah. Gimana semuanya bisa dengar? Nabi, mereka dengar dari Nabi langsung, tidak ada mubaligh. Kita mendengar dari Nabi. Itu adalah suatu khususiyah, yaitu mukjizat di zaman Nabi. Cuma itu nggak jauh, sampai zaman sekarang pun terakhir Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab, dikatakan Habib Alwi ini meninggal sekitar 60 tahun yang lalu mungkin. Baru, nggak terlalu lama. Belum ada speaker di Tarim. Beliau kakeknya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, kakek beliau. Habib Alwi bin Syihab. Beliau adalah ayahnya Tarim. Semua orang Tarim itu dikit-dikit yang disebut beliau. Ada apapun yang disebut beliau, ceritanya semua beliau. Orang tuanya sampai sekarang masih ada yang ngalami beliau ngomong, kita mendengar suara beliau. Dari mana? Pada saat Maulid Rubat, akhir hari Rebo di Rubat Tarim ada Maulid. Itu dia Habib Alwi ceramah di tiang dalam Ribat. Itu suaranya sampai Masjid Jami'. Masjid Jami' itu dari Ribat sekitar 200 meter. Dan ini dalam bangunan. Kita di luar di Masjid Jami' dengerin. Ini bangunan dan gak ada speaker. Kita mendengarnya. Berarti maksudnya di situ kalau ada hajat, sebagaimana kita bilang ada hajat untuk mendengar, emang itu diperlukan. Mubaligh ataupun seandainya tidak ada mubaligh diperlukan. Speaker, Allahu a'lam. Cuma akan tetapi yang kita bilang tadi itu, selama ada hajat di sana dan ada asas syariat, sebagaimana bilang ada asas gawaid yang tidak melenceng, tidak ada larangan dan ada kebaikan di sana, maka hukum tersebut dibolehkan sebagaimana dibilang tadi. Wallahu a'lam. Al-'afw. وأننا أسرف على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وآمن الروعات وكل والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وسلم ربي عليه عد الحب وآله والحمد للإله في البدء
نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم